yang mencoba mengadu domba antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, termasuk Mas Gibran dan PSI. Isinya Pak Jokowi ketemu siapa, Mas Gibran ketemu siapa, PSI ketemu siapa, tapi itu dianggap sebuah pertemuan untuk menggalang demo-demo yang terjadi pada hari ini. Jadi Mas Kaisang sudah sampaikan bahwa itu adalah hoax. PSI seperti hasil kongres di Solo yang lalu, Partai Gajah setia dengan Pak Prabowo Subianto, mendukung kepemimpinan beliau untuk melaksanakan terus program-program kerakyatan, ya, program-program anti korupsi. Jadi merah putih kata Pak Prabowo, maka Partai Gajah juga ikut merah putih. Sebelum Om Begawan beropini, saya akan menyampaikan sesuatu yang pertama. Om Begawan pengen menyampaikan duka yang mendalam atas berpulangnya seniman Acil Bimbo. Ini sama-sama seniman, mengucapkan duka cita yang mendalam. Yang wafat kemarin. Semoga mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Amin. Dan yang kedua, ini masalah PSI ini. Keterangan dari Sekjen PSI, Kaisang sudah seminggu ini ada di rumah sakit. Ya kalau di rumah sakit, kalau nggak jenguk orang sakit, ya sakit. Gitu. Masa di rumah sakit lagi belajar atau buka usaha, ya enggak. Loh, beracara tedak sinten bebingah. Apa kekeselen, terus ambruk, gitu, kecapean. Ulah cah enom. Awake metekel, keker, jebul gak tahan penyakit. Apa wis ora olahraga neh piye? Gak pernah nge-gym atau senam. Apa hidangan atau makanan yang disajikan kualitasnya kurang, gizinya kurang. Ayo pasti ndra lah, duitnya sambruk-umbruk, kekayaannya berjibun-jibun. Pasti ada standarnya. Lah apa jaringan bisnis yang tersebar di mana-mana dorontok. Jadi agak sedih, galau dan sakit. Ya, rontok semuanya. Lah kono sepena lho, duitnya wis atusan miliar. Lho rakyat itu yang golek nggo mangan sesuk ae pontang-panting ae masih pada sehat. Masih diberi kesehatan sama Tuhan untuk terus berjuang demi kehidupan mereka, para rakyat. Sing penting cukup. Loh, tapi Om Begawan petang ini gak pengen ngebahas sakitnya Kaisang. Jangan, ya didoakan biar cepat sembuh. Melainkan akan membuka sebuah orkestrasi yang paling gres di tengah maraknya aksi-aksi yang kemarin sedang berlangsung. Loh, kemarin wis tak sebut toh. Malah tak tayangkan itu, kepala negara menengarai aksi-aksi demo itu mengarah pada makar dan terorisme. Ya mungkin itu ada. Yang jelas bukan mahasiswa. Bukan rakyat yang ingin menyampaikan aspirasinya. Kalau ada yang dituduh makar dan terorisme, pasti ada orang-orang yang khusus dikirim untuk mengganggu atau numpangi atau nunggangi demonstrasi menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Nah, kemudian siang kemarin Sekjen PSI nyebut kalau ada istilah ingin mengadu domba antara Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Ini apa meneh. Nah, kebetulan tadi sore Ngompol tuh ngangkat topik tentang mengangkat topik tentang angslupnya Pak Jokowi sama Gibran. Di keruian demo itu nggak muncul. Apakah itu berhubungan sama pernyataan Raja Juliantoni, Sekjen PSI? Yo, Begawan nggak tahu. Lah kok ya bisa ke situ pikirannya PSI itu. Gue sumbernya dari mana kalau ada pihak-pihak yang ingin mengadu Pak Jokowi sama Prabowo? Wah, ini ada konten kreator yang mencoba menganalisa dugaan-dugaan itu, asumsi-asumsi yang akhirnya justru membuat anget itu.
Ya biasalah para terbel ini paling. Dan di konten itu disebutkan Jokowi memakai YouTuber Nusantara buat menyerang pemerintah. Mesti pada unggahan para YouTuber Nusantara itu, Dek Wingi sama hari ini, pada menertawakan konten hoax tadi. Dan dari yang diangkat oleh tim Horenya Wong Solo, intinya semua membantah Pak Jokowi nggak berada di balik aksi-aksi di berbagai daerah. Loh lah iya toh. Lah kaya ngene dipikir temen-temen itu loh. Sapa sing nuduh? Dari info awal yang coba tak goleki, sumber utama tudingan itu dari bekas intel, ada yang nyebut, sama pernyataan bekas jenderal juga itu. Nama bekas intelijen atau bekas jenderalnya siapa, orang penting, nggak usah tak sebut. Oh, gimana kawan ngupas ini semua? Ya kita lihat saja fakta lapangan seperti apa itu ya kita kupas. Jadi fakta aja yang kita opinikan. PSI ngeributin konten receh di saat situasi politik nasional lagi meninggi. Mestinya mereka turut berkontribusi meredakan ketegangan yang ada. Bukan malah nyulut. Nah, gimana coba? Ngadepi kegentingan, peningkatan eskalasi sekarang ini. Apa kontribusi PSI? Kalian bisa apa sih? Jare logone gajah, wae gede, nek ngangkut banyu, kayu, atau buat memadamkan pembakaran fasilitas publik. Kan yo iso. Lah atau seekor gajah menghalau massa agar tidak melakukan penjarahan kan yo iso. Lah tentu yang tak maksud bukan gajahnya itu. PSI nggak pakai gajah sungguhan. Melainkan sikap-sikap besar, perilaku dewasa untuk membantu ngademke emosi para pendemo ini. Apalagi ada disinyalir ada yang menunggangi. Sehingga terjadi kerusuhan-kerusuhan, bahkan ada penjarahan, perusakan, pembakaran, dan sebagainya. Aparat keamanan sendiri sudah menangkap beberapa orang yang turut dalam penjarahan. Termasuk beberapa pelaku pembakaran gedung dewan di berbagai kota. Hanya saja secara institusi yang model ginian, apa ya bisa diungkap oleh intelijen negara? Apa ada kaitannya? Apa ada benang merahnya antara peristiwa satu dengan yang lain? Kita tahu kok ada penjarahan di rumah 4 wakil rakyat dan 1 menteri. Kemudian pembakaran setidaknya 13 gedung DPR di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Terus ada gedung MPR di Bandung. Sama kantor wakil gubernur di Surabaya, Mas Dardak turut jadi sasaran. Pertanyaan pentingnya, halah kok tiba-tiba banyak yang mengaitkan dengan Jokowi? Tebakan Begawan, dasarnya yakni sampai hari ini tidak ada penyampaian atau pengharapan dari mantan presiden agar publik pada menahan diri. Orang menang. Sebagai orang yang pernah memimpin negeri ini, masa yang ngelihat ada banyak bakar-bakaran kayak gitu, juga penjarahan, perusakan, dia sama sekali nggak peduli. Ingat loh, per hari ini tercatat sudah 10 korban nyawa melayang sia-sia. Tidakkah itu bikin hati Jokowi tergerak untuk ikut bicara? Lah ya nek pakai sama presiden, dia nggak usah nyinggung-nyinggung apa yang idealnya dilakukan Jokowi, kan yo iso. Jadi memberikan masukan pada Pak Prabowo kan yo iso. Dia bicara saja ke masyarakat luas, misalnya ngasih tahu buat hati-hati, ada provokasi, ada penyusup, ada yang menunggangi aksi, oh gitu loh. Oh ya jaran itu tunggangi. Kok ya hanya ngucap duka meninggalnya Afan Kurniawan saja. Itu pun hanya berupa tulisan di medsos. Ditambah di Solo sendiri, gedung sekretariat DPRD. Jadi sasaran diopong juga, habis itu. Diakui atau enggak, masih banyak yang akan mendengar. Setidaknya menimbang apa yang dibilang Jokowi. Banyak yang mendengar, apalagi termul-termulnya itu banyak. Lah nek sing ngomong aku terus. Begawan bendino ngomong coap-coap lantang. Lho aku ki sapa? Ya kadang merasa duwe beban moral buat ngomong juga. Ini dari hati kecil Begawan.
Dia meminta agar para peserta aksi mesti hati-hati, jaga dirilah, jangan mudah terprovokasi. Lah malah sempat ada isu loh, ada yang mau ke rumah Jokowi. Walah. Ada yang mau menjarah, wah wes, nggak mungkin itu. Yang menjarah mulai dicidui sama aparat. Bisa juga loh. Misalnya dia pekewo Pak Jokowinya itu loh, maksud saya itu. Pak Jokowi bisa bilang, ngedukung pemerintah menindak tegas perusuh. Perusuh loh ya, yang bertindak kriminal, bukan pendemo. Mosok mahasiswa jarah, nggak mungkin. Gitu. Pendemo asli, dia punya tujuan untuk menyampaikan aspirasinya. Yang perusuh ya pasti orang-orang yang golek-golek. Ya kasih masukan lah. Masukan ke Pak Listio Sigit itu, Kapolri, untuk memproses para pelaku pidana dalam demo. Lo mau bagaimanapun, Kapolri akan sangat mendengar masukan Pak Jokowi. Wong jadi Kapolri kan ya sejak Jokowi. 5 tahun lo menjabat, orang diganti-ganti. Dia salah satu Kapolri paling suwe, hampir 1 periode masa jabatan presiden. Sama itu 5 tahun. Lah nek Jokowi meneng wae. Nggak ngomong. Loh, akhirnya pikiran orang jadi tekan ngendindi loh. Termasuk mengaitkan Jokowi sama aksi anarkis massa. Lah wis bapak ra ngomong, anake mbarep yo gak bicara apapun. Apalagi Kaisang malah loro. Kan jadi muncul dugaan-dugaan yang membias di pikiran masyarakat. Ini keluarga Solo kok jadi kayak lepas tangan. Lagu Gibran yang beberapa kali gawe konten di channel pribadinya. Kok nggak bikin konten serupa ngomong tentang demo yang sekarang. Malah ngumpulin ojol. Dan diragukan oleh rakyat ojolnya itu. Apa suara rakyat itu nggak penting? Sok-sokan bicara hilirisasi. AI, ekonomi syariah, dan tetek bengek. Pas banyak aspirasi gini, dia nggak bicara visinya apa. Loh, tidakkah kita ngerti loh, kebanyakan atau mayoritas pendemo itu usianya remaja loh. Gen Z, milenial. Loh, apa Wapres kita ngelihat demo serentak di mana-mana, bahkan di Jakarta itu raleren, full 24 jam, terus-menerus uradi, kesel. Susah buat dipahami itu anak-anak itu. Lo ngerti kepala negara kelabaan ngatasi. Ya dibantu, tugas wakil presiden itu membantu. Orang melaku dewe itu. Repot ini. Ini Pak Prabowo ngerti apa ora ini. Sebagai orang kedua di negara itu tentu bisa nyari info lah. Apa yang beneran terjadi sekarang? Dilaporkan ke presiden. Kalau dia mengakui atau merasa jadi pembantunya presiden, wakilnya presiden, malah melaku dewe, golek aktivitas dewe, malah pencitraan dewe. Jadi nek meneng wae, arahnya malah dituding si ora-ora loh. Pasti enek sing nyletro, pasti tuh. Loh emang mantan presiden lain wis ngomong juga, mesti ada yang gitu. Kalau Jokowi dibilang meneng bae, presiden liane apa ya wis ngomong gitu. Pak BY setahu Om Begawan lagi sakit Pak BY itu. Oh ya, semoga lekas sembuh tuh Pak BY dan tetap sehat, diangkat penyakitnya biar bisa turut menyumbangkan pikiran bagi negara ini. Nek Bu Mega kan wis dipanggil ke istana bersama-sama dengan Pak Prabowo, malah di sampingnya Pak Prabowo. Wis menyampaikan langsung pemerintah baiknya kayak apa. Dia mendampingi, mengamini apa yang dikatakan Pak Prabowo. Setelah itu, kepala negara manggil 16 ormas Islam. Bukan hanya ketua partai politik aja. Manggil parpol koalisi, terus manggil ormas kepemudaan. Lalu ormas lintas agama. Secara bergiliran. Suara mereka didengarkan Pak Prabowo. Apa Gibran ngerti? Lah kok ora dijaki lho Pak Prabowo.
Wah, ini nilap wakil ini. Selama ketemu berbagai elemen, ini Gibran kayak ditinggal terus ini, gak diajak ini. Kok nangis piye coba? Apa Pak Prabowo merasa Gibran mau pasif, dadi ra enek gunane ngajak-ajak wakile. Ya ini kan banyak akhirnya masyarakat yang bertanya-tanya ini, enek opo ini presiden orang ngajak wakile. Itu kan satu paket jarine. Lah yo ngono kuwi lho. Sing dadekke pikiran publik berprasangka negatif. Lah kok malah presiden ketujuh Pak Jokowi sing baru wae leren malah gak ketok ning ngendi-endi. Ora pantes banget ngene iki. Justru yang dibilang Bung Raja Juli patut kita pertanyakan bersama. Kok malah mikir urusannya dhewe, kepentingan mereka, segenting apa ngangkat perkara begituan. Iki banyak masalah yang lebih penting tinimbang ngurus perkara hubungannya Jokowi sama Pak Prabowo. Untuk apa? Pak Jokowi sudah selesai, sudah pensiun. Sekarang yang dipikirkan Pak Prabowo, jaga Prabowo untuk tetap memimpin bangsa ini sampai selesai 2029. Kalau ada kabar kabur, mambu-mambu pesing, bau-bau amis tentang kudeta lah, mendesak Prabowo turunlah, rakyat menjaga ini. Nggak boleh. Lah mbok tolong itu warga-warga yang jadi korban. Pemda yang gedung DPRD-nya pada kobong, rusak. Kemudian aksi-aksi yang masih berlanjut. Baiknya piye? Ben iso leren. Nek pekewuh ngasih masukan ke presiden, lewat media mainstream kan bisa. Ya ngajukan surat mau ketemu Pak Prabowo kan bisa. Lewat anak Barpe kan lebih bagus, gampang. Wakil presiden kan anaknya Pak Jokowi. Nah gini aku kan berhak nanya. Mana rasa handar beni wong Solo kuwi terhadap kerusakan beberapa daerah akibat rusuh massa menunggangi aksi demo para mahasiswa. Nek gak wani nemui massa, ya macam Sinuwun Jogja, Sultan Hamengkubuwono atau Kang Demul, Deddy Mulyadi di Jawa Barat, atau politisi dari PDIP, Mas Adian dan Mbak Oneng, Once, yang langsung turun menemui para demo. Nah, termasuk kayak Wali Kota Palu, Sulteng. Dan Jokowi bikin video aja kalau nggak berani. Atau menyampaikan himbauan. Tidak merusak Solo misalnya. Bisa juga salah satu peserta aksi ditelepon, kemudian di loudspeaker, bilang mendukung aksi. Neng pesen tidak merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di Solo. Loh itu tak jamin loh. Seorang Jokowi itu kudunya saya duwe ini aura membawa pengaruh apalagi di kota Solo. Tapi kemarin malah demone malah macam-macam itu antipasi dengan keluarga Jokowi. Ya ciloko nah gini-gini. Lah jangankan mahasiswa. Bagi ojol Solo, mereka kan sempat demo di Makobrimob Manahan. Begitu Jokowi datang, sok langsung ngadem loh aksi itu. Mungkin. Ning harapan-harapan begini seolah-olah bertepuk sebelah kanan. No. Tahu bertepuk sebelah kanan? Koyo yang-yangan. Peduli pada IKN, pada food estate, pada program-program presiden. Ora jadi perhatian. Wajar bila kemudian eneng sing menduga. Ono sing curiga Jokowi berada dalam ketegangan situasi sekarang ini. Dan itu ya kita tidak bisa pungkiri, tidak bisa membantah. Ora iso ngelekke. Masyarakat kan punya kecurigaan sendiri-sendiri. Asal tidak memfitnah lo. Ini kan kecurigaan. Om Begawan sendiri ya orang melihat tanda-tanda itu. Tapi kemungkinan selalu ada. Ini politik, Bung. Saat ini sekolah-sekolah wis pada mantau siswanya. Ada yang model pulang lebih awal. Malam hari mesti ngirim foto anak di rumah apa keluar atau masih di rumah. Malah foto kue tak kon izin. Orang saya sekolah saya 2-3 hari orang apa-apa. Demi keamanan. Di berbagai kota ASN diminta gak pakai seragam. Biar gak jadi sasaran para pendemo. Dan juga kendaraan plat merah. Timbang dibualangi waktu. Karena saat ini masyarakat lagi anyel ini sama pemerintah. Anyel sama DPR.
Ya bener instruksi-instruksi itu, nggak apa-apa. Sebagai sebuah upaya menghindari konflik, itu bagus. Mosok yang kayak beginian, itu nggak ada di benak bekas wali kota Solo, bapak dan anaknya. Bukankah nanti pelayanan publik terganggu, pendidikan anak-anak ya turut terhambat toh. Situasi kota jadi sepi. Nah, nek PSI merasa keberatan atau malah menganggap konten itu sebagai upaya adu domba, ya lapor ke polisi wae ra wis. Diurus beneran tuh, diperkarake. Dudu diomong ke media. Justru setelah disampaikan Bung Raja Juli, Om Begawan malah jadi ngerti nih. Yang tadinya gak mikir ke situ. Lah kok malah mikir ke situ jadi. Ada apa ini kok Raja Juli menuduh ada pihak-pihak yang ingin mengadu Pak Prabowo dengan Jokowi. Lah aku malah jadi bertanya-tanya. Sing tambah gumun meneh ini akun-akun sing dikarepke PSI yang memposting ketidakkarutan narasi dan visual yang menggambarkan adu domba. Kok yo diurusi? Postingan wifi ya mau piro sih? Sauprit. Ojo kabeh urusan nyangkut pribadi mesti diurusi, Bos. Nanti malah tugas utama jadi terabaikan. Ya, Menteri Kehutanan malah orang ngurus hutan. Nah ini jauh lebih elegan kalau enggak ngurusin. Malah mikir sesuatu yang lebih besar itu hebat. Yang bisa mengurangi tensi politik tanah air ini. Orang rasa nambah anget. Tapi di luar itu semua, baik Jokowi maupun PSI harus mendorong pemerintah harusnya buat mendengar aspirasi rakyat. Apa sih yang mereka suarakan? Kemarin Mbak Puan udah bilang akan melihat kembali tentang kenaikan tunjangan, juga soal kinerja DPR. Lalu bagaimana PSI sebagai partai non parlemen melihat wakil rakyat di Senayan sudah perform belum? Mosok rawani kasih kritik buat mereka. Meskipun partai cuwilik ning akeh dadi menteri loh. Harusnya berani. Nah, apalagi ini partainya Pak Jokowi. Angkatlah sebuah isu yang menyangkut pada kepentingan-kepentingan rakyat. Sing ranahnya privilege. Ngupleki individu, diabaikan saja lah. Ora usah digagas. Kayak gak ada hal yang lain yang lebih penting, lebih besar. Nah ini kenyataannya rakyat lagi soro uripe ini. Wangel golek duit itu. Mangan berjuang untuk menghidupi wangel, Bos. Nek dibiarkan ora urup, wis ora urip no. Belasan-belasan ini rakyat. Makanya tuduhan Raja Juli Antoni, ada pihak-pihak yang akan mengadu domba Pak Prabowo dan Pak Jokowi untuk dipisahkan. Wah, ya bu, Om Begawan malah jadi bertanya-tanya, malah jadi berpikiran ke situ nih saya. Oke, jangan salah paham, salah ngomong, nanti saya kupas lagi yang lebih detail. Asal tujuan saya adalah tetap untuk memberikan pemahaman pendidikan supaya masyarakat lebih cerdas untuk membedah semua rencana atau hiruk pikuknya politik di Indonesia ini. Salam Begawan, salam ngompol. Dadah.